Sedot. Oke, boys. Bab 2257. Mari kita ungkapkan perasaan kita satu sama lain. Ning Dingdang tidak tahu bahwa Li Fugui masih menyembunyikan banyak hal di hatinya. Menghadapi pengusiran Li Fugui lagi, dia menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Setelah meletakkan tangannya, dia datang ke sisi berlawanan dari Li Fugui, duduk di kursi dekat jendela, tersenyum pahit dan berkata kepadanya, "Apa menurutmu aku sekarang? Bisakah kamu meninggalkan ruangan ini?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan ini? Dia hanya berbicara terus terang di depan Li Fugui, "Saya pikir Anda telah melihat sikap kakek dan ayah saya hari ini. Jika saya tidak bisa menjadi istri Anda, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka. Bagiku, sejujurnya, kamu benar-benar layak untukku. Aku juga punya perasaan padamu." Pada titik ini, Ning Dingdang merasa sedikit bingung. Berhenti dengan malu-malu. Li Fugui adalah orang yang penuh kasih sayang. Saat ini, wajah Ning Dingdang penuh rasa malu. Dan pikirkan Ning Zetian dan Ning Zongsheng, tatapan mata mereka yang penuh harap ketika mereka melihat mereka naik ke atas. Dia juga mengetahuinya. Jika Ning Ding turun sekarang, Ning Zetian dan Ning Zongsheng pasti akan memarahi Ning Ding. Bahkan jika Anda tidak memarahi Ning Dingdang, Ning Dingdang pasti akan dirugikan di sini. Setelah memikirkannya, dia hanya tersenyum dan bertanya, "Apa? Katakan padaku dulu, dan aku akan mendengarkan juga." Ning Dingdang tersenyum pahit dan berkata, "Aku hanya berpikir, bagaimana jika... Tentu saja, berbicara tentang bagaimana jika aku menjadi pacarmu, lalu apa yang akan kamu lakukan padaku?" Li Fugui tidak menyembunyikan ini. Dia berkata terus terang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Jika kamu benar-benar menjadi pacarku, aku akan memperlakukanmu sama seperti aku memperlakukan mereka." Setelah memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui, dia sepertinya berkata dengan marah, "Saya sedang berbicara tentang bagaimana Anda memperlakukan saya, bukan bagaimana Anda biasanya memperlakukan mereka. Selain itu, Anda dan saya baru saling kenal sejak lama, bagaimana saya tahu bagaimana biasanya Anda memperlakukan mereka?" Li Fugui menunjukkan seringai, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Ning Dingdang, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Tentu saja hujan dan embun, biasanya." 2. Setelah melihat mata Li Fugui, wajah Ning Dingdang menjadi semakin merah. Dia menoleh dan mengumpat dengan santai, "Bah, itu tidak serius." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang, "Haha, bagaimana ini tidak serius? Lagi pula, kamu bukan anak kecil lagi, aku setelah mengucapkan beberapa kata ini bagimu, kamu bilang aku tidak serius. Jika soal ranjang, maka kamu masih harus menyebutku bajingan." Ning Dingdang benar-benar terdiam. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan topik ini dengan Li Fugui. "Jika Anda terus berbicara, saya pasti akan dibawa ke dalam parit oleh orang ini." Li Fugui berpikir seperti ini. Ning Dingdang dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberitahu saya apa yang seharusnya Anda cari ketika begitu banyak dari Anda datang ke kota Yanjing kali ini?" Ning Dingdang bertanya dengan penuh minat, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda temukan?" Li Fugui tersenyum dengan santai, "Anda tidak tahu bahkan jika saya memberitahu Anda." Ning Dingdang cemberut. Dia tampak sedikit tidak senang dan berkata, Apakah kamu meremehkanku?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Aku tidak meremehkanmu, kamu benar-benar tidak tahu
Juga, apalagi kamu, hal ini, meskipun aku mengatakannya itu bagimu kakekmu juga tidak tahu. Ning Dingdang menatap Li Fugui dengan tajam, apa bagusnya menyombongkan diri. Li Fugui masih memiliki perasaan terhadap Ning Dingdang. Dia melihat gadis kecil itu penuh keraguan tentang masalah ini, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, sebelum kamu membicarakan masalah ini, kamu harus bersumpah padaku dulu." Ning Dingdang bertanya, "Sumpah apa?" Berkata-kata demi kata, "Setelah aku memberitahumu ini, kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Jika kamu memberitahuku, kamu tidak akan pernah menemukan pacar. Bahkan jika kamu bisa menikah dengan orang lain, pernikahanmu tidak akan bahagia." Ning Dingdang memasang ekspresi garang lagi. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, berdiri, dan hendak mengutuk Li Fugui. Tanpa diduga, sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Haha, jangan katakan bahwa sumpah yang saya minta untuk Anda ucapkan itu agak keji. Sejujurnya, masalah ini berhubungan langsung dengan kehidupan puluhan ribu orang. Jika berita ini bocor, ribuan orang akan mati. Pokoknya, kamu harus memikirkannya sendiri. Jika kamu ingin mendengarnya, maka kamu bersumpah, dan aku akan memberitahumu. Kamu pikir begitu tidak punya kendali atas itu. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, jangan bersumpah, keluarlah sekarang, aku ingin sendiri dan tenang." Li Fugui baru saja menyelesaikan kata-kata ini. Tanpa diduga, Ning Dingdang mengangkat tangannya dan mulai bersumpah kepada Tuhan tanpa berpikir. Setelah sumpah selesai, Ning Dingdang duduk di hadapan Li Fugui lagi dan berkata terus terang, "Saya ingin mendengar apa yang Anda cari." Ini bisa berdampak langsung pada kehidupan ribuan orang. Li Fugui tidak lagi menyembunyikannya, jadi dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Ning Dingdang. "Disegel dari desa Xiaoxi, kemudian carilah 3 senjata ajaib utama." Li Fugui berkata dengan santai, tapi Ning Dingdang, ketika dia mendengar Li Fugui berbicara tentang datang ke kota Yanjing, dahinya sudah dipenuhi butiran keringat halus. Dia terus memikirkan naik turunnya orang-orang seperti Li Fugui sepanjang perjalanan. Adegan menegangkan tersebut membuat Ning Dingdang serasa berada di film fiksi ilmiah. Jadi, senjata ajaib terakhir, cermin Jiu Jiu Guiyi yang baru saja kamu sebutkan, ada di kota Yanjing. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, dan objek ini, khususnya lokasinya ada di Universitas Yanjing." Dipenuhi dengan cahaya, dia berdiri. Setelah berbalik 2 kali, dia berjongkok tepat di samping Li Fugui. Meraih pergelangan tangan Li Fugui dengan kedua tangannya, dan dengan air mata kegembiraan di matanya, dia dengan cepat bertanya, "Bisakah kamu membawaku bersamamu?" "Ya Tuhan, pengalamanmu sangat menarik, bukan? Saya pikir jika saya bisa mengikuti Anda dan menemukan salah satu senjata ajaib, saya akan bersedia melakukannya bahkan jika saya tertabrak mobil ketika saya pergi keluar besok." Li Fugui terdiam beberapa saat, langsung bongkar tangan Ning Dingdang. Lalu dia berkata padanya dengan nada tidak senang, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula, menemukan cermin 99 Gui tidak semudah yang kamu kira." "Saya sudah ke Universitas Yanjing hari ini. Setelah banyak mencari, saya masih belum menemukan pintu masuk ke Abyss of Earth." Bab 2258 datang di waktu yang salah. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa menemukan siswa sepulang sekolah besok siang. Jika tidak. Pada titik ini, Li Fugui berhenti. Ning Dingdang memandang Li Fugui dengan prihatin dan bertanya dengan hati-hati, "Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika kita tidak dapat menemukannya?"
Memikirkan puluhan ribu orang yang terperangkap di desa Xiaoxi, mata Li Fugui tiba-tiba berkaca-kaca air mata. Dia tahu, jika dia tidak dapat menemukan cermin Jiu Jiu Gui kali ini, maka penduduk desa di desa Xiaoxi tidak punya pilihan selain mati. Jangan bicara tentang orang lain dulu, untuk mengetahui. Saudari Xiuling masih berada di desa sekarang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Sister Xiuling sekarang. Setelah Ning Dingdang melihat ekspresi sedih di wajah Li Fugui, dia juga tersentuh olehnya. Dia mendatangi Li Fugui dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, saya yakin kamu akan dapat menemukan 99 kembali ke satu cermin." Li Fugui tampak malu, dan menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan. "Sebenarnya, menurut akal sehat secara umum, ketika saya kembali hari ini, saya seharusnya menemukan pintu masuk ke jurang bumi. Tetapi pada akhirnya, karena suatu alasan, pintu masuk itu selalu diselimuti oleh cahaya yang tak terlihat." Petik 2. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Bagaimana cara membuat bola cahaya ini menyebar? Ning Dingdang tidak mengerti apa yang dibicarakan Li Fugui. Dia baru saja tertular oleh perjalanan sulit Li Fugui sepanjang perjalanan. Melihat wajah Li Fugui yang penuh kepahitan, dia menghiburnya dengan lembut dan berkata, "Seperti kata pepatah, ketika mobil mencapai gunung, akan ada jalan, dan ketika perahu mencapai jembatan, secara alami ia akan berjalan lurus. Saya pikir segala sesuatu antara langit dan bumi memiliki jalannya sendiri, takdir." Apa yang kamu katakan tentang bumi? Pintu masuk ke jurang maut pasti akan muncul ketika seharusnya muncul. Menurutku, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah beristirahat dengan baik. Jika sudah cukup energi untuk pergi ke sekolah besok, kamu pasti bisa menemukan pintu masuknya. Li Fugui mengangguk ringan, dia bersandar di tempat tidur. Sambil menutup matanya, dia berkata terus terang kepada Ning Dingdang, "Ini sudah larut, kamu bisa pergi dan istirahat." Tanpa diduga, Ning Dingdang tiba-tiba berkata kepada Li Fugui, "Malam ini, aku bisa tinggal di kamarmu." Dengarkan ini, jantung Li Fugui berdetak kencang. Dia bertanya pada Ning Dingdang dengan tidak jelas, "Mengapa kamu tinggal di kamarku? Apakah kamu tidak takut aku akan mengganggumu?" Meskipun Ning Dingdang pada awalnya memiliki rasa sayang pada Li Fugui, namun menurutnya, Li Fugui berasal dari desa pegunungan kecil. Sekalipun mereka kuat, literasi dan pengetahuan budaya pribadi mereka pasti akan kurang. Jika keduanya bersatu, mau tidak mau akan terjadi kesenjangan generasi di antara mereka. Bahkan Li Fugui bisa memperlakukannya setulus dia memperlakukan wanita lain. Tetapi pernikahan tanpa komunikasi dan komunikasi normal tidak akan bahagia. Tapi sekarang, ketika dia melakukan percakapan mendalam dengan Li Fugui, dia menyadari bahwa dialah yang memiliki pengetahuan paling sedikit. Dia belum pernah mendengar hal-hal yang dikatakan Li Fugui, bahkan dalam legenda. Kedua, artinya, jika saya bisa tinggal di kamar Li Fugui malam ini, meskipun tidak terjadi apa-apa antara dia dan Li Fugui, keluarga juga akan merasa bahwa Li Fugui mengenalinya dan tidak akan membentak telinganya sejak saat itu. Mari kita mundur selangkah. Jika Li Fugui benar-benar berencana membuat nasi bersamanya, maka itu bukan apa-apa. Pikirkan baik-baik. Jika dia bisa menikah dengan pria seperti Li Fugui, keluarga Ning tidak akan khawatir mulai sekarang anak-anaknya dan anak-anaknya tidak perlu bekerja keras untuk mencari nafkah. Teman-teman, bukankah mereka ingin menjalani seluruh hidupnya hanya untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup agar sehat dan bahagia? Cinta atau sesuatu, bagi anggota keluarga seperti mereka itu merupakan kemewahan yang tak ternilai harganya.
Cinta mereka sepenuhnya didasarkan pada kepentingan parsial, dan Ning Dingdang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ketika Li Fugui memahami pikiran Ning Dingdang, senyuman tipis muncul di wajahnya. Jika sebelumnya, dia mungkin setuju untuk membiarkan Ning Dingdang tinggal di sini. Namun kini, setelah mengalami begitu banyak pasang surut, Li Fugui tidak berniat terlibat hubungan emosional dengan wanita lain. Dingdang, sebaiknya kamu keluar dulu. Aku sedang tidak mood memikirkan urusan cinta anak-anak ini sekarang. Dihadapkan pada perintah penggusuran kedua dari Li Fugui, Ning Dingdang tidak bisa lagi tinggal di sini tanpa malu-malu. Tapi kemudian saya memikirkannya. Jika saya keluar dari kamar Li Fugui saat ini, bukankah itu akan sedikit memalukan? Pria lain bergegas untuk bersamanya. Tapi sekarang, saya mengirimkannya ke Li Fugui, tapi dia tidak menginginkannya. Jika berita tentang situasi ini menyebar, apakah dia masih bisa nongkrong di kota Yanjing di masa depan? Tepat saat Ning Dingdang sedang bingung. Setelah mengurus hal-hal sepele di lantai bawah, Hua Duo dan ibu mertuanya kebetulan tiba di depan pintu kamar Li Fugui. Ketika mereka mengetuk pintu dengan lembut, Li Fugui di kamar dengan rasa ingin tahu bertanya, "Siapa?" Menjawab dengan suara rendah kepada Li Fugui, "Ini aku, Ibu Pertiwi, dan ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepadamu." Sekarang, Hua Duo memberitahu Ibu Pertiwi segala hal tentang apa yang dia dan Li Fugui temui di sekolah. Setelah mendengar ini, Ibu Pertiwi memiliki tebakan yang berani di benaknya. Dia merasa apa yang diamati Li Fugui tidak salah, tetapi alasan mengapa pintu masuk ke jurang bumi belum ditemukan kemungkinan besar terkait dengan siswa di sekolah tersebut. Tentu, situasi spesifiknya tidak akan ditentukan sampai siswa tersebut dipulangkan dari sekolah besok. Tapi sekarang, dia merasa harus memberitahu Li Fugui kecurigaannya. Jika tidak, mereka akan enggan membuat pria yang mereka sukai kesakitan. Mendengar bahwa Hua Duo dan Ibu Pertiwi berada di luar pintu, Li Fugui melirik ke arah Ning Dingdang yang berdiri tidak jauh dari situ. "Apakah kamu tidak malu untuk keluar? Haha, ketika mereka datang nanti, kamu bisa mencari alasan untuk keluar." Setelah Ning Dingdang mendengar kata-kata Li Fugui, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Saya harus mengatakannya, Li Fugui memang seorang pria dengan pikiran yang halus. Pria seperti ini layak dipercaya seumur hidup. Setelah beberapa detik hening, Ning Dingdang mengangguk sedikit. Saat dia melangkah maju untuk membuka pintu, dia berkata kepada Li Fugui dengan prihatin, "Jika kamu butuh sesuatu, datanglah padaku kapan saja." Petik 2. Melihat Ning Ding meninggalkan ruangan dan Hua Duo serta Dimu memasuki rumah, dia bertanya kepada mereka dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah kamu merindukanku?" Hua Duo melirik Ning Dingdang yang telah pergi, dan bertanya pada Li Fugui sambil setengah tersenyum, "Kami tidak datang pada waktu yang tepat, kan?" Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, bagaimana mungkin ini bukan waktu yang tepat? Sebenarnya, kamu datang kepadaku sekarang, waktunya tepat. Jika aku tidak datang, aku mungkin benar-benar membuat kesalahan." Bersambung.